Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web ya. Kali ini kita akan mulai pembelajaran mata kuliah pemrograman web ini di server-side programming ya. Untuk materinya kita akan mulai tentang pembahasan bagaimana menggunakan bahasa pemrograman server-side PHP. Sintak PHP nanti ini ya lebih dibuka dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, sintaknya seperti ini ya. Kemudian ada extensionnya nanti PHP adalah .php. Jangan lupa setiap pernyataan program diakhiri titik koma nanti ya. Nah, ini contoh nanti PHP itu embed ya, menyatu dengan tag HTML. Dia bisa ada di dalam body, bisa ada di heading nanti, atau bisa di luar heading juga gitu ya. Atau bisa juga tanpa tag HTML juga boleh gitu ya. Tapi kalau untuk tampilan nanti ya, untuk tampilan itu biasanya dia bersamaan dengan tag HTML. Tapi untuk logic dia tidak harus ada tag HTML. Bisa aja nanti combine dengan XML, combine dengan JSON misalkan ada. Nah, itu tergantung dari penerapannya ya. Nah, ini contoh tampilannya ya seperti ini. Oke, saya masuk ke variabel dan tipe data. Ini kan pasti kalian belajar nih variabel di Python gimana ya, di dasar-dasar pemrograman. Nah, ini kita ketemu lagi nih variabel dan tipe data. Apa sih sesungguhnya variabel itu ya nanti ya. Oke, tapi sebelum ke situ ini materinya yang akan untuk sintak PHP. Jadi sintak PHP mirip bahasa C ya, nah memang dikembangkan dengan bahasa C ya, mother language ya. Jadi semua bahasa pemrograman tuh awalnya dari C gitu ya, atau bahasa assembly ya, bahasa mesin gitu ya. Kemudian dikembangkan high level biar mudah digunakan oleh manusia atau programmer gitu ya. Nanti setiap script program selalu diawali lebih kecil tanda tanya PHP dan diakhiri tanda tanya PHP. Nah, nanti kalau ada setiap akhir pernyataan program atau pembatas separasi baris ya, maka gunakan titik koma gitu ya. Kemudian ada block code, kurang awal buka, kurang tutup ya. Nah, dia diabaikan spasi, jadi spasi itu nggak dihitung ya. Boleh aja ngetiknya nggak rapi ya, tapi enaknya rapi ya dengan ada spasi gitu biar paham ya. Kemudian komentar ada single comment slash ya. Kalau komen banyak slash bintang gitu ya. Nah, ini contoh program PHP ya. Sini ada HTML buka, ada head ya, ada body. Nah, di sini sintak PHP-nya gitu ya. Jadi kodenya kira-kira seperti ini. Ya, nanti ada contoh mendefine variable. Nah, ini bisa juga nih tambah script tag ya. Tag PHP-nya tanpa ada PHP, tapi ini sama aja mencetak ya sesuatu di sini. Ya. Nah, ini komentar ya. Bisa juga pakai hashtag, cuman jarang dipakai aja biasanya buat settingan konfigurasi gitu ya. Nah, ini slash bintang atau bisa juga komennya seperti ini ya. Misalkan di tengah-tengah pernyataan program statement yang penjumlahan misalkan ada komen ya. Jadi awalnya 5 tambah 15 tambah 5 di komennya aja di sini boleh aja gitu ya. Ini 5 tambah 5 nanti cetak akan 10 gitu ya. Nah, apa sih variabel? Variabel sekali lagi tempat menyimpan nilai selama program berjalan. Jadi agar program bisa kita manipulasi, kita hitung, kita gunakan kembali, nah, maka harus disimpan dalam suatu variabel. Jadi seperti wadah, ibaratnya kalau ada kue, ya piring, tempat meletakkan kue itu adalah nilai dari variabelnya itu ya. Variabel diawali dengan tanda $. Nah, ini ya. Jadi variabel diawali tanda $, ya. Nah, nanti ada contoh var name. Nanti dia ada, boleh juga nanti ada diawali huruf atau garis bawah. Tidak boleh diawali angka, ya, tidak boleh. Tapi di dalamnya boleh mengandung huruf atau angka atau garis bawah. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang ada digunakan. Tidak boleh gunakan spasi, ya, dan seterusnya di sini. Ya.
Nah, di sini cara memberi nilai variabel gunakan sama dengan. Ya, gunakan sama dengan. Ya, nanti ada juga by reference. Ini abaikan dulu aja nih, by value aja. Sama dengan, ya. Kemudian variabel tidak perlu dideklar. Jadi kalau bahasa pemrograman Java ya, kalian perlu mendeklar dulu kan. Ya, misalkan var apa ya, misalkan atau string nama ya, ini tidak perlu, dia langsung aja. Jadi di depannya tidak ada perlu tipe data. Ya, kalau dolar nama Dewi berarti tipe datanya string. Ya. Nah, ini contoh untuk mencetaknya kita gunakan standar output control. Mungkin saya sembari demokan aja ya, demokan biar kalian lebih paham. Ya, seperti biasa nanti membuat kode programnya, nyalakan dulu sum, ya, nyalakan sum dulu. Seperti biasa kalian nyalakan sum dulu nih, ya, dinyalakan Apache-nya. Nah, kemudian dibuka Visual Studio Code-nya, kemudian dibuka foldernya, ada di mana kalian mengerjakannya. Contohnya misalkan di WebSI ya, WebSI 1. Misalkan di sini ya. Nah, ini kemarin minggu lalu ya. Nah, coba kita akan buat variabel contoh lagi var1.php. Jadi extensionnya .php. Nah, misalkan kita mau define variabel dolar nama, boleh pakai underscore ya. Ini misalkan Amelia. Itu kemudian dolar usia. Usianya misalkan berapa? 21 tahun ya. Beratnya misalkan berapa nih? Berapa kalian biasanya beratnya? Perempuan berarti 47 beratan ya, 42, biasanya desimal gitu ya. Oke. Nah, ini kita sedang mendefinisikan variabel ya, ini variabel. Nah, ini mendefinisikan variabel. Mendefinisikan variabel. Jadi variabel itu nanti memberinya nilainya pakai sama dengan ya. Nah, ini komentar ya. Oke. Nah, berikutnya contoh lain misalkan tadi ini ya. Variabel itu kayak sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil itu beda. Nah, contohnya dolar nama, huruf kecil dengan dolar nama ini adalah dua hal yang beda. Ya, dua variabel yang beda. Jadi boleh kita bikin variabel dengan nama yang sama persis tapi yang satu huruf besar. Tapi jangan, nanti malah membingungkan ya. Nah, pilih huruf kecil aja yang aman ya. Kecuali nanti untuk konstanta gitu ya. Nah, ini untuk cetak ke standar output bisa gunakan kata kunci echo. Echo apa misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita buat di sini ya. Misalkan kita apa namanya? Heading 1 sama belajar PHP kan. Nah, ini misalkan kita mau nyetak nih ya, echo misalkan nama siswa titik dolar nama, seperti itu ya. Nah, nama siswa titik nama. Nah, di sini ada kata kunci echo. Echo itu menyetak ya. Ini menggabungkan dua tag dengan gunakan titik sini ya. Jangan lupa diakhiri titik koma ya. Oke. Nah, ini nanti hasilnya kita coba cek. Kalau tadi ya ini belum kelihatan hasilnya ya. Oke, kita cek. Nah, menggunakan browser jangan lupa ya. Gunakan browser, localhost, WebSI. Jangan file open lagi, tidak bisa lagi. Klik kanan file open, tidak bisa lagi ya. Langsung localhost, Apache nyalakan, langsung diakses. Nah, nama siswa Amelia, misalkan gitu ya. Nah, kemudian bisa juga mencetaknya menggunakan script tag, ya misalkan seperti ini misalkan. Ya, kasih ganti baris, misalkan nama lengkap, misalkan titik 2. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini script tag ya, dolar nama. Nah, ini sama aja sebenarnya dengan echo nama. Ini ketik ini sama aja dengan echo nama. Ya. Nah, ini contoh bisa juga pakai ini.
ya. Jadi tidak perlu kata kunci echo, langsung aja dolar nama, ya. Kita coba cek di sini. Nah, nama lengkap Amelia, contoh gitu ya. Oke. Nah ini, jadi bisa gunakan ini, ya, nama lengkap, ya. Ini contohnya ya. Oke. Berikutnya ada juga menggunakan print atau echo, ya. Kalau print biasanya pakai Python yang main print, kalau nggak salah ya. Nah, mencetak standar output. Nah ini gunakan echo. Echo itu perbedaannya ini ya. Tidak menerima nilai, dapat menerima banyak parameter. Nah, echo ini banyak parameter nih. Contohnya ini satu, parameternya 1, 2. Nah, ini pakai titik ya, menggabungkannya. Jadi echo lebih cepat dibandingkan print. Ya, ini contohnya nama, umur. Nah, dipakai di titik aja titik ya. Nama siswa, umurnya berapa, gitu ya. Jadi concatenate ya. Nah, ada print, bisa juga pakai print nih. Print, nah nanti kalian bisa cobalah ya. Nah, echo ini contohnya ya. Gunakan titik ya. Titik menggabungkan ya. Oke. Nah, tipe data. Tipe data itu ada bilangan bulat yang untuk ada integer, ya, ada float, double real, ini bilangan desimal pecahan. Ada juga teks. Nah, teks itu bisa pakai kutip 1 atau kutip 2. Ya boleh aja nanti ketika mendefinisikan misalkan alamat, misalkan nah, pakai kutip 2 boleh aja. Misalkan Jalan Margonda Raya nomor 522. Contohnya gini. Ya. Ini boleh aja seperti kutip 2, string ya. Oke. Tadi ini ya. Nah, bolehan itu true atau false ya. Misalkan apa nih? Apa namanya? Sudah menikah misalkan, sudah menikah misalkan false. Gitu. Berarti belum menikah, false. Gitu ya. Jadi ada false, ada true. Oke. False atau true. Ya. Kemudian ada array, nanti kita bahas, ada objek, ada resource, ada null. Ya. Oke. Nah ini contoh tipe datanya, ya. Array seperti ini, nanti kita belajar. Objek juga kita belajar ketika bahas tentang OOP. Resource ini ketika mengakses file nanti. Ada null. Ada juga konstanta. Konstanta itu menggunakan kata kunci define. Define, nah misalkan apa? P, gitu ya. Contohnya di sini define. Nah, misalkan sekolahnya mana di STTNF misalkan gitu. Ya, jadi bisa aja tipe datanya adalah string misalkan. Ya, ini define sekolahnya. Nah, STTNF ini adalah datanya. Ya, ini kalau kita cetak, misalkan tadi ya, misalkan nama siswa kuliah di mana? Tinggal panggil aja tuh apa tadi STTNF-nya tuh tadi ya, di sekolah misalkan. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu tanda dolar. Sekolah. Kita tes dulu ya. Jalannya nih. Kita tes dulu ya. Kita define. Nah, sekolah di STTNF. Ya, jadi konstanta itu tidak perlu tanda dolar. Ya, tidak perlu tanda dolar. Kalau yang lain perlu tanda dolar nih. Variabel biasa kita perlu tanda dolar. Ya, nanti kalau konstanta tidak perlu tanda dolar. Ya, contoh lain. Define tadi P ya. Nilai P di mana-mana itu adalah 3,14. 3,14. Berarti ini numerik. Nah, ini tidak ada kutip ya. Nah, dengan ini kita bisa menghitung nilai P-nya berapa. Ya, contohnya. R nilai P adalah kan ini P aja ya. Nilai P adalah berarti 3,14 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan nih ya. Ini buat basic sekali. Nah, ini tipe data bolehan ya, ada true, ada false ya, bisa nama bolehan itu diambil dari Josh Ball gitu ya. Oke. Ini ada nilainya live yang false atau
satu ya, selain false itu selain nol itu false gitu ya, selain itu adalah true gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Nah di sini ada tipe data integer dalam bulat ya, itu bisa dimanipulasi fungsi-fungsinya, diantaranya nanti ada is integer, is long ya, ini buat menyimpan angka nih ya, angka yang bilangan bulat gitu ya. Nah, halaman misalkan, tapi yang bukan pecahannya bilangan bulat gitu ya. Nah untuk yang pecahan di sini tipe data floating point atau desimal ya, misalkan uang atau persen, misalkan kalau jumlah anak, umur ya, misalkan masih bisa lah pakai bilangan bulat gitu ya. Nah ini ada is numerik ya, untuk mengecek apakah ini tipe data numerik, kadang-kadang diperlukan juga nih ya, apakah ini numerik gitu ya. Nah kemudian tipe data string itu pakai kutip 1 dan boleh juga kutip 2 gitu ya. Nah biasanya ketika nanti menggunakan kutip 2 itu kalau dia ada query di sini, contohnya seperti ini ya. Nah baru karena mengandung kutip 1 maka pakai kutip 2 ya. Saya jarang pakai kutip 2, pakai kutip 1 ya. Ada yang pakai kutip 2 langsung, contohnya ini ya, kayaknya sih lebih gampang kutip 2, tapi lebih dari segi kecepatan nanti menggunakan lebih kutip 1. Jadi contohnya ini ya, seperti ini, bawa aja ya sini, bisa aja seperti ini, eho nama mahasiswa, dolar nama asal kampus, apa tadi, alamat umur ya, umurnya, dolar umur, tahun misalkan. Nah, contohnya gini, ini kan kutip 2 semua nih ya, kutip 2 semua ya. Oke, nah coba kita tampilkan di sini ya, kasih BR dulu ya biar kelihatannya, kasih BR atau HR ya, si HR aja ya, horizontal rule. Nah, nama mahasiswa Amelia, umurnya, nah, nggak kelihatan nih, umurnya berapa? Dolar, bukan umur, usia semua. Nah, ya. Jadi kalau nggak ketemu dia blank, usia. Nah, usianya 21 tahun. Ya. Kayaknya ini akan yang menggunakan kutip 2 ya, lebih mudah. Tapi dari segi kecepatan lebih cepat yang kutip 1. Coba kalau kita ketik lagi di sini, BR, ya, nama mahasiswa, dolar nama, umurnya, dolar usia, tahun, ya. Nah, coba kalau kita compare, ya ini kan kita compare yang ini, yang 21 dan 22 barisnya, hasilnya adalah, nah kalau kutip 1 akan dicetak apa adanya. Nah, jadi apa akan dicetak apa adanya. Kalau kutip 2 dievaluasi dulu, apakah ada variabel ya yang ada dolar itu, jika ada akan dicetak, jika tidak ada blank gitu ya. Nah di sini biasanya saya menggunakan seperti ini, 1 titik ini, 1 titik 1. Nah ini lebih cepat, saya lebih suka yang bawah, yang cara ngetik yang bawah, karena memang nanti kutip 2 itu memang buat query nanti. Kalau ketemu query harus pakai kutip 2. Query apa sih nanti belajar ya di basis data ya, di pembelajaran basis data. Nah seperti itu ya, itu bedanya kutip 2 kutip 1 ya. Jadi lebih cepat pakai kutip 1 ya. Nanti untuk menggabungkannya gunakan, atau concatenate-nya itu menggabungkan, gunakan titik ya, titik menggabungkan. Kalau kemarin kan pakai plus ya, JavaScript pakai plus gitu kan, nah ini pakai titik. Nah ini kata kuncinya. Nah ini tipe data. Nah, tipe data di PHP itu ada 2 jenis, tipe data yang dibuat oleh programmer, kita yang buat nih ya. Nah contohnya apa ya, itu yang tadi kita buat ini adalah tipe data yang dibuat oleh programmer ya. Jadi kita buat untuk keperluan coding kita gitu ya. Ada juga tipe data yang sudah disiapkan oleh sistem atau disebut PHP Global Variable. Ya, ada variabel lingkungan, ada variabel ini adanya di PHP Info. Ya, adanya di PHP Info, ada di sini nih. Jadi environment ini variabelnya nih, nama variabelnya.
Ini nilainya. Kemudian ada juga ini, nah, seperti ini, variabel nilainya, ya. Jadi ada di PHP Info, di mana kemarin udah belajar dan bikin PHP Info, atau diakses aja localhost di SAM, gitu ya. Nah, di sini ada info PHP ya, di pojok kanan di sini ada info PHP Info nih. Nah, diklik aja, nah, ini dia. Nah, scroll ke bawah itu ada variabel di sini. Nah, ini variabel PHP variabel, ini variabelnya. Nah, nanti digunakan buat apa nih? Buat manipulasi data nanti ya. Manipulasi file, upload file, misalkan upload gambar, nanti dipakai di sini. Nah, contohnya sini dia bentuknya array, adalah server dokumen root. Nah, contohnya gitu. Cetak nih. Saya satu file aja ya di sini ya. Saya kasih HR lagi, variabel sistem. Jadi satu variabel sistem. Contohnya apa? Ini udah nih. Nah, echo dokumen root. Dokumen root apa? Tempat meletakkan file aplikasi berbasis web. Dolar, nah dicetak aja, diketik aja nih dokumen root. Nah, di sini ya. Di sini ada di paste sini ya. Dokumen root gitu ya. Kita cetak di sini. Nah, oke, dan seterusnya ya. Satu lagi deh contohnya. Contohnya kita pakai ini file script file nih, file name. Di filenya apa sih nanti? Nah, kita cetak aja sini. Nama file, misalkan SPR ya, biasa. Ya, punya baris. Kita pakai titik ini. Nah, contohnya gitu. Nah, nama file yang kita buat ini kan var1 nih, nama filenya var1. Nanti bisa kita lihat di sini, nama filenya adalah var1. var1 adanya di sini, web1, foldernya di sini ya. Nah, itu jadi ada dua variabel ya, variabel sistem sama variabel yang dibikin oleh user, define by user ya. Nah, ini operatornya nanti kalian pelajari, ada penambahan, pengurangan, pembagian, modulus ya, bisa aja operator ini nanti bisa dipakai ya. Kemudian ada menggabungkan string pakai titik ya. Nah, gunakan titik ya. Ya, kemudian ada operator incremental, decremental, pakai plus plus, pakai min min ya, seperti di Python sama ini dipakai ya. Plus ini. Ada and, ada or. Nah, nanti nih kita akan pakai ini logiknya selama program berjalannya. Nah, kalian coba ya. Nah, ini ada juga membandingkan itu pakai sama dengan. Apakah A sama B sama? Gunakan sama dengan 2 kali. Apakah, nah, kita bisa cetak di sini. Ya. Apakah A dengan B sama? Nah, nanti dibandingkan nanti ya. Nah, sini ya. Contohnya ini. Apakah A sama dengan 12? Jika ya, apa? Nah, ini bisa namanya ternary ini. Ya. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan ini sama ya. Logiknya ya. Nah, contohnya yang ternary ini. Kita akan coba deh. Contohnya di sini tadi sudah menikah nih ya. Apakah true atau false? Ya, misalkan kita cetak aja sini. Ya, jadi status misalkan dolar status, jika dolar sudah menikah, ini sudah menikah belum? Jika tanyain, jika sudah, misalkan apa nih? Sudah menikah misalkan dewasa lah, ya. Apa? Ya, jika tidak, titik 2 atau sudah menikah lah gitu lah, sudah menikah. Belum menikah belum. Ini namanya ternary. Ya, ternary. Nanti bisa kita cetak statusnya echo status. BR ya, BR status. Ya. Ini namanya ternary ya. Ini true dan false atau boolean nanti ya. Bisa juga lebih besar lebih kecil ya tadi ya, contohnya lebih besar lebih kecil. Nah, ini lebih besar atau sama dengan ya. Nah, atau sebenarnya gini, sama dengan true misalkan. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau true biasa juga langsung aja karena sudah boolean ya, gini aja. True atau false gitu ya.
coba di sini. Nah, belum menikah. Si Amelia ini belum menikah. Oke, untuk pengantar dulu nih hari ini. Saya belum masuk ke ya. Nah, ini materi pertama ya. Ada pertanyaan dulu. Silakan raise hand. Jika ada pertanyaan. Oke, ada Mister, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya saya boleh lihat codingannya dulu nggak, Pak? Oke, benar. Ya. Yang mana? Garis Ya. ke berapa? Garis ke itu, Pak. 19 berapa tadi? 19 kalau nggak salah. 18, Pak. Oke. Nah, di situ kan ada tulisan nilai pi adalah. Nah, nilai pi ini berarti kan nggak didefinisikan di dalam elemen ya, Pak. Itu apakah akan jadi sebuah masalah? Ini sudah didefinisikan? Maksudnya nilai pi adalah elemen HTML gitu, Pak. Oh, HTML-nya nggak ada masalah. Ini buat HTML itu buat tampilan aja. Gitu. Berarti kalau nggak ini saya definisikan nih, kan konstanta ya kan. Konstanta itu tidak perlu tanda dolar ya, tapi pakai kata kunci define kan. Nah, misalkan saya mendefinisikan variabel konstanta sekolah, isinya ini string. Yang ini pi, nilainya ini. Nah, saya cetak nih, nilai pi adalah, nah ini pi ini berarti yang dicetak ya. Ya kan ini kan HTML nih. Ya, ini kan PHP ya. Oke. Bedain ya. Ini HTML. Ini PHP. Kenapa? Karena ada bukanya nih, gitu ya. Coba kita lihat ya tampilannya tadi gimana. Nah, nilai pi adalah yang 15, gitu kan? Ya. Kalau ini saya gini-gini lagi, nah, gitu. Jadi apa tuh? Ya, berarti 315 gitu kan? Nah, ini kan HTML biasa. Gitu. Ya, kalau mau dipakai HTML biasa ya boleh aja misalkan tambahin paragraf misalkan, boleh aja di sini paragraf. Jadi bedakan ya konstanta dengan ini. Ya kalau tidak ada script PHP-nya berarti bukan PHP. Makanya dia akan dicetak apa adanya. Tapi kalau di sini dievaluasi sama dia. Ini pernah di-define di atas pernah, oh ada dia adalah konstanta. Ya kalau ini tidak ada, apa yang tercetak? Ya, blank. Ya. Gitu, Adam. Ya. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sabita, silakan. Iya, Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi yang dokumen root itu gunanya buat apaan, Pak? Oke. Yang berarti tadi kan variabel sistem itu ada dua. Variabel, cara mendefinisikan variabel ada dua ya. Variabel didefinisikan oleh user. Ini yang tadi itu nama, alamat, umur itu adalah kita definisikan sendiri sesuai kebutuhan kita. Namun ada variabel yang sudah disiapkan oleh PHP. Nanti kita akan gunakan untuk manipulasi. Nah, contohnya dokumen root. Nah, dokumen root itu apa sih? Folder di sistem server kita tempat meletakkan script web kita. Itu dokumen root. Itu adanya di mana? Nah, bisa aja kita cetak di sini. Ya, kebetulan adalah di SAM htdoc gitu. Nah, cara nyetaknya gimana? Kita bisa pakai variabel sistemnya dulu di sini. Ya, pakai PHP info kan? Ya, ini dokumen root ini. Nah, ini. Ya, dokumen rootnya di sini ada di SAM. Dicetak nih, nilainya udah tahu nih di SAM htdoc. Nah, sesungguhnya nanti ketika implementasi ini kan di komputer lokal saya nih, ya, karena saya misalnya di D ya. Nah, nanti kalau di server nih beda-beda nilainya tergantung konfigurasi admin servernya. Dokumen rootnya masing-masing beda. Dokumen rootnya Sabita misalkan dengan dokumen rootnya ini beda. Coba aja kamu cek deh dokumen rootnya. Dokumen root kamu deh ya. Nanti gimana tuh hasilnya coba ya dokumen root kamu ya. Karena Apache-nya settingannya beda-beda. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah given ya. Jadi ini sudah given, sudah dikasih. Kita nggak boleh bikin variabel yang namanya seperti ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Saya lanjutkan ya. Kita baru perjalanan dulu. Saya masuk ke array. Ya. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, untuk yang array ini sudah ada di videonya ya, di apa namanya, di saya share di kalian. Oke, salah satu materi yang harus kalian kuasai untuk di PHP ini adalah bagaimana menggunakan array atau memanipulasi data array. Ya. Jadi tipe data kemarin tadi kan ada integer, ada float, ya, ada juga string. Nah, ini ada juga boolean, ada 4 ya. Nah, yang kelima adalah array. Array ini nanti adalah hubungannya dengan struktur data, menyimpan data-data yang terstruktur, gitu ya. Nah, kalian belajar basis data tuh, ya. Nah, array ini adalah variabel tipe data struktur yang digunakan untuk menyimpan data sekali banyak, gitu ya, sekaligus. Ya, ibaratnya keranjang. Keranjang itu bisa menyimpan lebih dari satu. Ya, bayangkan kalau wadah kecil, misalkan buah mangkuk kecil isinya apel, nah itu hanya satu tuh variabel. Tapi kalau array itu suatu mangkuk besar atau keranjang besar isinya banyak objek di situnya. Ya, tadi apelnya banyak, gitu ya. Nah, bahkan elemennya bisa beda. Ini yang kelebihan dari PHP. Elemennya bisa macam-macam. Bisa aja isinya apel, bisa isinya mangga, ya, jadi macam-macam jenis buah bisa keisi tuh kalau di array. Artinya tipe datanya bisa bermacam, bisa integer, bisa string, gitu ya. Nah, kalau tipe bahasa pemrograman lain tuh tipe datanya seragam. Yang namanya array ya isinya integer semua, string semua, gitu ya. Nah, kalau di PHP, nah ini uniknya, dia bisa macam-macam, gitu ya. Nah, nanti tanda mendefinisikan array itu pakai lebih kecil besar. Nah, nanti indeksnya mulai dari 0. Ya, jadi elemen pertama itu bukan 1. Tapi indeks ke 0, gitu ya, indeks ke 0. Ya. Nanti ada indeks array index, ada associative array, ada multidimensi. Nah, ini biasanya untuk data yang banyak ya nanti ya, ada kolom-kolomnya ya. Nah, nanti ya, cara bagaimana mendefinisikannya bisa seperti ini langsung, lebih kecil. Ini elemen array-nya nanti ada separasi koma, ya, atau pakai kata kunci array. Ini mulai PHP versi 5 sudah menggunakan ini semua yang atas ya, yang ini masih versi lama. Nah, ini array bisa seperti ini, misalkan array of integer ya 1 sampai 6. Ya, jangan lupa 1 ini adalah indeks ke 0. Gitu ya, datas ke 0 ya. Nah, atau kita define-nya nggak perlu pakai kata kunci array, kita pakai kunci Q boleh. Berarti datas ketiga adalah 1 2 3 0 1 2 3, berarti 4. Nanti akan dicetak 4 ya. Mulai dari 0. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini array of apa nih, mata kuliah ya, desain web, PHP, database ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh array kosong. Nah, ini array yang pertama langsung diisi 0 apel 1 lain. Nah, nanti bisa demikian. Untuk menjumlahkannya gunakan count, gitu ya, count. Nah, untuk ngapusnya gunakan unset. Unset itu ngapus, ibaratnya tadi wadah bawahnya ditumpahin semua, itu isinya unset. Nah, tapi kalau mau diambil satu, dihapus satu, nah ambil aja elemen keberapa yang dihapus. Oh, elemen ke-1, berarti buah apa tadi? Buah orange yang dihapus, ya. Buah jeruk, ya. Ada juga fungsi-fungsinya, ada array pop. Nah, nanti coba nanti di praktikum ada fungsi-fungsi yang bisa kalian gunakan tuh. Ya, di praktikum nanti ada tuh beberapa fungsi array yang bisa kalian uji nih. Nanti ini fungsinya buat apa nanti dipelajari ya. Nah, array push memasukkan, pop itu menghapus elemen akhir. Kalau array push itu menambah di elemen akhir. Jadi nambahin sekali 2, gitu ya. Ada juga in array mengecek apakah buah ini ada di sana. Nah, nilainya true atau false, gitu kan. Nah, bagaimana mencetaknya? Bisa pakai for seperti ini. For, nah ini belajar looping nih, for. Kan udah belajar pengulangan ya, looping di DP ya, ini diulang lagi nih for. Mulai dari 0 sampai I kurang dari jumlahnya kita hitung dulu pakai fungsi count. Nah, nanti ditambahin satu-satu, gitu ya. Oke, saya contohkan ya. Terus ini yang asosiatif, sekarang yang asosiatif ini asosiatif ya. Ada key dan value. Ini contohnya associative array.
Nah, gunakan for each nanti. For each. Nah, nanti ada ini nih, sama dengan lebih besar. Ya, sama dengan lebih besar. Bukan lebih besar sama dengan, beda ya. Itu berarti membedakan, membandingkan. Kalau sama dengan lebih besar berarti key pasangan ya. Pasangan kunci dan value-nya. Ya. Oke, kita contohkan ya codingannya. Kita bikin lagi file satu lagi. Array arr01.php ya. Misalkan kita akan ada array of juice misalkan ya. Atau buah aja ya, buah. Pakai S ya, jamak gitu ya. Nah, ini ya. Papaya, mangga, pisang, lembu. Oke gitu. Nah, kalau mencetak buah ke berapa nih? Eho, buah kedua adalah berarti kita buah ke 1 di sini ya. Ya, indeks ke 1. Karena mulanya dari 0. Buah kedua adalah mangga. Gitu kan? Ya. Kita cetak di sini. Localhost tadi FSI array 1 ya. Oke, buah mangga ya. Kemarin ada yang nanya mahasiswa ke saya, Pak, kalau mau mencetak tanpa pakai looping gimana? Bisa, pakai print R aja. Print _R $buah. Nah, dia akan dicetak ini ya. Akan dicetak elemennya semuanya dicetak gitu ya, tanpa di looping ya. Print _R buah ya. Nah, jadi kelihatan arraynya ya, mulai dari 0 ya, 0 mangga, pepaya, mangga, pisang, jambu gitu ya. Apakah array harus dari 0 Pak? Itu pertanyaannya begitu. Mungkin lanjutannya, apakah array bolehkah array mau indeksnya mulai dari 5? Boleh. Kalau mau dari 5 berarti di sini kita define 5. Berarti yang ke-6 adalah mangga, yang ke-7 pisang, yang ke-8 jambu. Gitu ya. Ini kalau dicetak berarti yang nomor 6 apa? Kosong. Ya. Jadi indeks kalau array kalau tidak dikasih indeks berarti mulanya dari 0. Paham ya? Tidak dikasih indeks mulanya dari 0. Dari 0. Gitu ya. Buah kedua mangga. Ya. Oke. Itu array. Ya. Nah, gimana caranya menghitungnya? Pakai apa tadi? Count ya, jumlah pakai count $buah. Buahnya ada berapa di sini bisa cetak. Eho, jumlah buah ada berapa di sini cetak jumlah. Count ya, count itu fungsi untuk menghitung jumlah array. Buahnya ada 4 ya, pepaya, mangga, pisang, jambu ya. Nah, gimana Pak kalau menambahkan tadi ya, ada array push ya tadi ya, push misalkan nambahin array ini, saya nambahin duku sama rambutan. Oh, sudah kita cetak lagi di bawahnya ini ya. Echo BR print _R apa tadi? Buah. Ya, cetak lagi nih ya. Nah, dan nambah tuh duku rambutan, nambah di belakang ya. Kalau mau ngapus gimana? Ya tinggal sebelum ditambahkan dihapus nih. Jadi apa? Array pop tadi ya. Array pop. Yang di pop yang mana? Yang buah. Ya. Kalau gini aja gimana? Array pop. Nah, buah terakhir jambu dihapus. Jadi nggak ada nih buah jambu, langsung buah ya pisang langsung duku rambutan ya 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 ya buahnya ya, karena buahnya dihapus tadi di pop gitu ya. Nah, nanti bisa kalian coba ya. Nah, untuk mencetak key value-nya kalian bisa menggunakan for each $buah. Nah, ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan setiap buah, keranjang buah
ya. For each buah as apa tadi? As, key, dan value. Key dan value. Wah, boleh. Key dan value itu terserah kita variabelnya ya. Echo misalkan PR buah indeks ke key adalah dot file gitu ya. Nah, ini pakai looping for each gitu ya. Nah gitu. Buah 0 ya, ini looping. Ya, gunanya buat apa? Buat nanti kalau bikin drop down tuh pakai ini, pakai table bikin ini. Gitu. Nah seperti itu. Nah itu array ya, array. Jadi loopingnya pakai for. Nah nanti juga ada seperti ini nih, array multidimensi, ada buah, key-nya mangga, enggak. Nah ini juga nanti bisa di looping nih. Buah nih harganya berapa? Nanti buat tabel gitu ya. Looping. Ya. Jadi ada pasangan key. Jadi kurung sikunya 2 kali, kurung siku lagi, ini kurung siku ya. Nah ini bentuk tabel, nanti kalian coba ya. Nah gitu. Nah ini besok minggu depan baru kita masuk ke sini, super global array ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.